Ada satu ayat atau satu peristiwa yang menarik yang dicatat di dalam Alkitab. Saya bacakan untuk saudara ya. Yohanes pasal 12 ayat 9. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Loh, ini menarik loh, saudara-saudara. Bahwa ada orang datang bukan untuk melihat Yesus. Tapi mereka melihat karyanya Yesus. Yaitu Lazarus yang dikatakan dibangkitkan dari antara orang mati. Kalau saya mundur ke belakang Yohanes pasal 11, bahwa Lazarus itu sudah 4 hari mati, dan kemudian Tuhan Yesus datang ke kubur itu dan berkata dengan kalimat sederhana, Lazarus keluarlah. Ya, dia berdiri di depan pintu itu dan dia berkata, Lazarus come out. Ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala yang namanya alam maut. Dia datang di kubur itu dan dia sebutkan nama, Lazarus keluarlah. Menarik saudara ya, kalau dia sebutkan nama kita, exactly dia tahu nama kita. Dia tahu nama Lazarus. Ya, makanya ada yang bilang begini, seandainya Tuhan Yesus waktu itu tidak menyebut nama Lazarus, dia cuma mengatakan keluarlah, maka seluruh orang mati sedunia akan bangkit. Amin. Ya, saudara-saudara. Nah, di situ dia berkata Lazarus keluarlah. Tiba-tiba Lazarus itu menjadi orang yang sangat istimewa. Kenapa? Nomor 1, dia namanya disebutkan oleh Tuhan. Yang kedua, dia dipanggil keluar dari kematian. Ya, saudaranya bilang begini, Tuhan, dia sudah berbau 4 hari mati. Tetapi, saudara-saudara, yang berbau busuk di hadapan Tuhan, ketika Tuhan itu panggil, menjadi sebuah bau keharuman. Ya, kematian itu bukan apa-apa di tangan Tuhan yang kita sembah. Makanya jangan takut mati, saudara. Ya, sebab Tuhan itu lebih besar daripada kematian. Nah, persoalannya adalah ketika Yesus itu sudah membangkitkan Lazarus, Alkitab mengatakan orang tidak datang melihat Yesus loh. Orang datang melihat yaitu Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Apa sih saudara yang menarik orang datang di dalam setiap persekutuan-persekutuan, di dalam setiap ibadah-ibadah? Saya mau beritahu saudara kesaksian. Ya, buah daripada tempat ibadah itu, buah dari orang itu. Ya, kalau hari ini saudara mempunyai seorang gembala, lihat buahnya. Apakah buahnya baik atau tidak? Ya, datanglah untuk melihat buahnya. Ya, datanglah untuk melihat hasil karyanya. Saudara-saudara, tetapi kalau kita berhenti di sini, wah, ini bisa menjadi berbahaya bagi kita loh. Ya, sebab kelihatannya kalau dia berhenti di sini, orang tidak cari Tuhan. Ya, orang akan melihat yaitu wah, kagum sama hamba Tuhannya, kagum sama gerejanya dan selanjutnya. Tetapi puji Tuhan, ada ayat selanjutnya yang saya mau bacakan bagi saudara. Ya, di ayat yang ke-11, sebab karena Lazarus, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Saya ulangi saudara-saudara. Orang datang untuk melihat Lazarus, bukan melihat Yesus. Ketika mereka bertemu dengan Lazarus, mereka percaya kepada Yesus. Ini yang gereja harus lakukan. Fokus kita ternyata, saudara-saudara, setelah kita menghasilkan buah, mau tidak mau kita harus kembali kepada nama Yesus. Kalau kemudian kita menghasilkan buah dan membuat orang itu terkagum-kagum kepada kita, ya, falling in love kepada kita, sesat loh. Ya, sesat loh. Ini mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, ini saya percaya jahat di mata Tuhan. Ya, tetapi saudara-saudara, kalau dari seluruh apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah itu mujizat, apakah itu kita menghasilkan buah, apakah kita melakukan karya Tuhan yang besar, apakah kita hamba Tuhan jemaatnya banyak, saudara-saudara, kita harus selalu membuat jemaat Tuhan itu percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, aku mempertunangkan kamu dengan seorang laki-laki. Ya, ini tugas gereja, ini tugas hamba Tuhan. Kita ini mempertunangkan jemaat Tuhan dengan Tuhan. Ini tugas setiap orang percaya, ya, bahwa membawa jiwa
yaitu datang dan percaya kepada Tuhan. Lakukan bagian kita, saudara. Lakukan bagianmu. We are not the best, we do our best. Kita bukan yang terbaik. Kita mau melakukan yang terbaik untuk satu nama yang sudah memperbaiki kehidupan kita. Untuk satu nama yang telah menyelamatkan kita. Saudara-saudara, saya percaya kalau kita melakukan ini, upah kita besar di surga. Haleluya. Amin.